بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Amma ba'd. Sekarang kita membahas makna atau arti syahadat la ilaha illallah, ya. فالدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Pendalilan tentang syahadat ini adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan yang demikian itu. Tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia yang Maha Perkasa dan bijaksana. Ali Imran 18. Dalam ayat ini Allah membuat persaksian bagi zatnya sendiri bahwa tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian. Dan sesungguhnya Dia adalah zat yang menegakkan keadilan. Kemudian Dia membuat ketetapan dengan firman-Nya, La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sembahan yang hak selain Dia, yang Maha Perkasa dan bijaksana. Al-Imran 18. Dalam ayat tersebut terdapat keutamaan dan kedudukan yang agung bagi orang-orang berilmu, di mana mereka dan para malaikat dijadikan saksi bersama-sama dengannya, yakninya dengan Allah. Yang dimaksud orang berilmu ialah orang-orang yang memiliki ilmu syariat, ilmu syariah, ilmu syar'i, mengerti dengan halal, mengerti yang haram, tahu yang diperintahkan Allah dan tahu larangan Allah Subhanahu dan lain sebagainya tentang agama Islam ini. Sedangkan yang paling utama dari mereka adalah para nabi dan rasul. Yang lebih utama dari kalangan orang-orang yang berilmu adalah para nabi dan rasul. Persaksian ini sangatlah agung karena keagungan para saksi dan perkara yang disaksikan. Para saksi adalah Allah, para malaikat dan orang-orang berilmu, dan yang disaksikan atau yang mendapat persaksian adalah pemurnian tauhid uluhiyah yang terdapat dalam firman-Nya, tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Wa ma'naha, dan maknanya, yang dimaksud maknanya adalah makna la ilaha illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Syahadat ini mengharuskan seseorang mengakui dengan lisan dan hatinya bahwa tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah. Karena makna ilah adalah ma'luh, yang berarti sesembahan. Kalimah syahadat ini mengandung dua unsur, yaitu menafikan dan menetapkan.
Menafikan di sini adalah meniadakan. Menetapkan di sini juga mengisbatkan. Adapun unsur yang menafikan adalah la ilaha. La ilaha. Ini sifatnya adalah menafikan. Sedangkan yang mengisbatkan atau menetapkan adalah illallah. Meniadakan la ilaha, meniadakan tuhan-tuhan selain Allah. Kemudian setelah itu baru ditetapkan illallah, menetapkan hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan lafaz Allah adalah badal dari khabar la. Ya. Lafaz Allah adalah sebagai pengganti dari khabar la. Ya. Di situ yang terkandung maknanya, yang tidak ditampakkan dalam kalimat, yakni la ilaha, tidak ditampakkan Allah di situ. Jadi la itu adalah sebagai badal dari khabar la. Lafaz Allah adalah badal dari khabar la. Dan asumsi kalimat selengkapnya adalah la ilaha haqqin ilallah. Dan ungkapan yang menentukan khabarnya berupa lafaz haqq, yang berhak. Dengan demikian menjadi jelaslah jawaban dari pertanyaan, bagaimana mungkin bisa dikatakan tidak ada sembahan selain Allah, sementara di sana ada beberapa sembahan yang disembah selain Allah, dan mereka yang menyembahnya mengatakan bahwa ia adalah Tuhannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fama aghnat anhum alihatuhumul lati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik." Karena itu tiadalah bermanfaat sedikit pun bagi mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah di waktu azab Tuhanmu telah datang. Hud 101. Bagaimana kita bisa menisbatkan sifat uluhiyah kepada selain Allah, sementara semua rasul menyatakan kepada masing-masing kaumnya, ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, sekali-kali tiada sembahan bagimu selain Dia. Al-A'raf 59. Jawaban terhadap kemuskilan di atas, jawaban terhadap permasalahan di atas adalah dengan menentukan khabar, dalam kalimat syahadat la ilaha illallah. Maka kita mengatakan sembahan-sembahan selain Allah memang ada, tapi sembahan-sembahan tersebut batil. Sembahan tersebut adalah batil atau sembahan yang salah, tidak berhak disembah dan tidak memiliki sifat uluhiyah sama sekali. Hal ini dikuatkan firman Allah Azza wa Jalla, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah Dialah yang maha tinggi, Al-Kabir, dan maha besar. Al-Hajj ayat 62. Dan juga dikuatkan dengan firman Allah Azza wa Jal,
afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Al-Latta dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk penyembahannya. An-Najm 19-23. Dan firman Allah yang mengisahkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kamu tidak menyembah selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Surat Yusuf 40. Jadi, makna la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allahu Azza wa Jalla. Tidak ada sembahan-sembahan yang hak. Itu maknanya. Jadi tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan benar. Dengan benar ini adalah mencocoki bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Adapun Tuhan-Tuhan dan sesembahan selain Allah, walaupun penyembahnya menuhankannya, apapun namanya yang mereka anggap, akan tetapi ketuhanannya bukanlah yang sebenarnya. Artinya, uluhiyahnya adalah uluhiyah yang batil. Maksudnya di sini adalah uluhiyahnya itu, haknya disembah itu adalah uluhiyah yang salah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.